Assalamualaikum para kaum rebahan. Balik lagi sama admin di channel Cerita Seru. Pada video kali ini kita akan melanjutkan manhwa The Betrayal of Shadow yang telah memasuki part yang ketujuh. Sedikit mengulas part yang sebelumnya, di mana Sal Cooper hanya menjadi tikus mainan dan dia merasa sangat terkejut ketika monster Sword Demon membahas tentang ibunya. Dan setelah itu lalu muncul dari ingatan Sal Cooper tentang ingatan bersama dengan ibunya, di mana Sal Cooper yang sedang tidur sembari ditemani oleh seorang wanita yang berkata, "Tidurlah bayi kecilku, ibu akan selalu menemanimu." Lalu terlihat Sal yang berlari menghampiri ibunya dengan wajah ceria dan sembari dia membawa setangkai bunga untuk diberikan kepadanya. Namun sebelum sampai di hadapan ibunya, Sam harus terjatuh dan mendapat kenyataan pahit bahwa ibunya dengan berat hati harus meninggalkan Sal Cooper tanpa menatap wajahnya. Dia hanya berkata, "Maafkan ibu Sal, aku harus pergi." Dan kehidupan Sal Cooper pun sejak saat itu berubah 360 derajat. Setelah ibunya pergi dan meninggalkannya entah kemana, dia menjadi bahan bully oleh anak-anak seusianya. Sal Cooper dilempar batu dan dipukuli serta diajak dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Terlebih lagi ada salah satu anaknya mengatakan kalau dia dibuang oleh ibunya. Mendengar perkataan itu, Sal Cooper lalu meluapkan emosinya dengan berteriak sangat keras bahwa ibunya tidak akan mungkin membuang dirinya. Lalu scene berpindah ke situasi saat ini. Sal Cooper akhirnya tersadar akan sesuatu, tetapi kini dia berada di situasi yang sangat tidak menguntungkan, di mana kini dia berada tepat di depan mulut sang monster Sword Demon. Gigi yang sangat tajam siap merobek-robek tubuh kecil Sal Cooper. Sal Cooper yang tidak ingin mati begitu saja, dia pun melakukan sebuah perlawanan, di mana matanya seketika itu memancarkan aura merah pekat yang sangat ganas. Dan kelengahan sang monster Sword Demon menjadi malapetaka untuk dirinya sendiri, di mana Sal Cooper berhasil menusukkan pedangnya ke dada monster Sword Demon, disertai dengan pancaran aura sihir yang hampir mirip dengan milik monster Sword Demon. Sal pun berkata dengan senyum meremehkan kepada monster itu, kaulah yang membunuh ibuku." Dan monster Sword Demon seketika itu matanya terbuka lebar, seakan tak percaya dengan apa yang bisa dilakukan oleh tikus mainannya. Tubuh Sword Demon pun terbakar dengan sangat dahsyat akibat efek sihir yang dilakukan oleh Sal Cooper. Monster itu pun bergumam tak percaya, "Ini adalah sihir Blood Fashion? Bagaimana bisa bocah sialan ini tahu tentang sihir darahku?" Monster itu lalu marah dan enggan dikalahkan oleh Sal Cooper. Dia pun mengeluarkan raungan disertai dengan ledakan aura yang sangat dahsyat. Sampai-sampai tubuh Sal Cooper pun harus terpental cukup jauh. Monster Sword Demon pun menambahkan gumamannya dengan mengatakan, "Dasar bocah sialan. Kau membakar darahmu sendiri untuk membunuhku. Aku sudah menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk melepaskan Blood Spirit. Aku harus memakan lebih banyak wanita lagi untuk mengisi ulang energiku." Monster Sword Demon lalu berjalan untuk memakan mayat-mayat yang sudah disediakan oleh keluarga Cooper untuknya. Tetapi di saat dia sedang memakan salah satu mayat wanita, tiba-tiba saja Sal Cooper sudah berdiri tepat di belakang monster Sword Demon. Sal Cooper lalu menanyakan kepada monster itu, apakah mayat-mayat itu terasa nikmat. Tetapi karena monster Sword Demon tidak merespon perkataan Sal Cooper dan masih sibuk menikmati mayat-mayat itu, Sal Cooper lalu menyiapkan pedangnya untuk menikam monster Sword Demon. Dan dengan wajah yang layaknya psikopat, Sal Cooper kembali bertanya, "Hoi, apakah itu enak?" Melihat serangan yang datang kepadanya, monster Sword Demon tentu saja sangat panik karena energinya masih belum terisi kembali untuk bisa melawan balik Sal Cooper. Dan akhirnya, pedang Sal Cooper berhasil menembus dada monster Sword Demon. Monster itu pun mengeluarkan begitu banyak darah. Lalu wajah dari ibu Sal Cooper tiba-tiba saja muncul kembali di ingatannya. Tetapi ingatan itu seketika pekar. Tentu saja Sal Cooper sangat terkejut dengan wajah ibunya yang tiba-tiba saja muncul. Dan Sal Cooper yang belum puas meluapkan emosinya, dia pun kembali menusuk monster Sword Demon tepat di babatok kepalanya. Monster Sword Demon pun
hanya bisa pasrah dengan kematian yang segera datang kepadanya dan dia tidak bisa sombong lagi seperti di part sebelumnya. Saltcooper lalu mencabut pedangnya dari kepala sang monster. Monster itu pun terjatuh tak berdaya di hadapan bocah yang diremehkannya. Lalu monster Sword Demon yang masih memiliki kesadaran, dia pun bergumam, bocah ini benar-benar sudah gila, aku harus segera makan wanita lagi, atau aku akan. Sebelum menyelesaikan gumamannya, tiba-tiba saja pedang Saltcooper kembali menembus tubuhnya. Dan monster Sword Demon pun seketika menjadi takut kepada Saltcooper. Dia melihat wajah Saltcooper dengan senyuman yang layaknya iblis haus darah. Dia pun lalu memohon kepada Saltcooper untuk tidak membunuhnya. Dia lalu mengatakan, "Jangan bunuh aku bisa menjadi Sword Spirit pedangmu dan menguatkan." Sebelum monster Sword Demon menyelesaikan perkataannya, Saltcooper malah semakin kuat menembuskan pedangnya. Hal itu tentu saja membuat monster Sword Demon berteriak kesakitan. Saltcooper dengan tatapan dinginnya dan dengan nada merendahkan lalu berkata, "Kau tidak pantas untuk menjadi Sword Spirit pedangku." Dan setelah itu tubuh dari monster Sword Demon seketika meledak dan memuncratkan darah yang membasahi seluruh lantai, dan Saltcooper masih berdiri tegang setelah berhasil mengalahkan monster Sword Demon. Lalu kemudian dari darah yang tadinya berserakan, tiba-tiba darah itu pun berkumpul dan membentuk sebuah bola merah. Dan dari bola itulah, warisan pedang dapat disimpan dalam tubuh setelah penyerapan selesai. Tetapi tiba-tiba saja Saltcooper kehilangan pegangan pedangnya dan pedangnya itu pun terjatuh. Dengan wajah yang sangat lemas karena pertarungannya, Saltcooper bergumam dalam hati, "Aku hampir lupa kalau aku tidak mempunyai ibu. Itu hanyalah imajinasiku yang menyedihkan. Aku hanyalah monster menyedihkan." Tetapi Saltcooper yang menatap genangan darah di hadapannya melihat wajah ibunya yang berkata, "Kamu bukanlah monster. Ibu selalu ada di sisimu," ucap dari wanita itu sembari memeluk tubuh Saltcooper. Tetapi Saltcooper dikejutkan dengan seseorang yang tiba-tiba saja memanggil namanya. Dan ternyata orang yang memanggil Saltcooper adalah Andrea. Sembari dia berlari menghampiri Saltcooper, Andrea lalu menanyakan kondisi dari Saltcooper. Dia pun menanyakan, "Kenapa kamu penuh darah? Sebelah mana yang luka biar ku sembuhkan?" Terlihat tubuh Saltcooper yang sangat berantakan. Andrea yang sudah berada di hadapan Saltcooper pun dia langsung memegang kedua pipi Saltcooper. Lalu langsung membacakan mantra penyembuhan untuk Saltcooper. Saltcooper yang melihat Andrea yang begitu sangat khawatir kepadanya, tentu saja merasa sangat terkejut. Saltcooper kemudian mengingat di kehidupan sebelumnya, Andrea bernasib sama seperti wanita lainnya yang menjadi makanan untuk monster. Dan Saltcooper yang mengingat hal itu lalu memeluk tubuh Andrea. Tentu saja mendapati kejadian itu membuat pipi Andrea menjadi memerah. Dan Saltcooper yang masih memeluk tubuh dari Andrea, dia bertekad dengan tatapan mata yang sangat serius bahwa di kehidupan kali ini dia tidak akan membiarkan kejadian itu terjadi. Setelah itu kita diperlihatkan dengan item yang didapatkan oleh Saltcooper setelah mengalahkan monster Sword Demon. Saltcooper mendapatkan item yang bernama Bloodface, yang memiliki kelas Blood Magic serta bila ingin menggunakan item ini, pengguna harus membayarkan darahnya sendiri. Dengan syarat treasure, Sword Divine Grade. Korbankan darah pengguna kepada Holy Sword untuk meningkatkan atribut senjata sebelum darah terbakar sepenuhnya. Oke bolo, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like-nya agar Mimin makin semangat dalam membuat kontennya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.